Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan tentunya juga kesehatan yang sekarang ini menjadi sesuatu yang amat terasa sangat berharga sekali di tengah pandemi Covid yang masih belum menunjukkan tanda mereda, khususnya di negeri kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkatkan pandemi dari kita, membantu kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan kesabaran untuk mereka, dan imunitas jasmani dan rohani kepada mereka. Jemaah Jumat yang mulia, satu tema penting dalam Islam itu adalah akhlak. Mau belajar apapun, mau masuk dari manapun, outputnya harus kelihatan dalam bentuk akhlak. Jadi orang soleh Islam itu di sini nampaknya, bukan di pengetahuan. Tidak sedikit orang yang bisa jadi memiliki pengetahuan, hafalan terhadap Al-Quran yang cukup tinggi, tapi tidak memenuhi standar akhlak Islam dalam kesehariannya. Bisa jadi kita menemukan orang yang dari sejak kanak-kanak menempuh pendidikan agama sampai mendapat gelar profesor, tapi ternyata dia juga tidak memenuhi standar minimal bahkan untuk disebut sebagai seorang yang berakhlakul karimah. Karena kunci berakhlak itu tidak terletak pada seberapa besar pengetahuannya tentang agama. Kunci berakhlak itu juga tidak terletak pada dia tinggal di komunitasnya orang Islam atau tidak. Karena pernah misalnya Muhammad Abduh menceritakan tentang perjalanan beliau ke negeri Eropa, dan dia mengatakan satu kalimat yang kira-kira begini: di sana aku menemukan Islam tanpa Muslim. Sementara di negeri kita ini aku kehilangan Islam padahal Muslimnya banyak. Jadi ketika itu beliau menerjemahkan Islam sebagai sesuatu yang terwujud nyatakan dalam bentuk akhlak, dan ini harus hadir di semua lini kehidupan. Kalau kita mau jujur, memang apa yang dibilang oleh beliau ini sesuatu yang mendasar. Misalnya ketika kita berada atau bicara tentang Islam, yang kebayang di benak kita itu adalah ibadah. Dan ibadah yang kebayang kita itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah tauqifiyah, sholat, puasa, zikir, haji, zakat. Kita lupa bahwa kerja juga ibadah. Kita lupa bahwa menata kebersihan juga ibadah. Kita bahkan mungkin tidak tahu artinya mengatur tata, apa istilahnya ya, tata pemerintahan juga ibadah. Kita tidak paham bahwa misalnya konservasi alam juga bahagian dari ibadah, filantropi juga bahagian dari hal yang harus disentuh dalam ibadah. Bahkan buang air juga bahagian dari ibadah itu, karena standar dalam buang air ada tekanan kepada higienitas, kebersihan misalnya, di mana Nabi atau Islam menegaskan perlunya istinja. Istinja itu bicara tentang higienitas, kesehatan, kebersihan. Dan bahkan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kepadaku segala kesakitan ini, wa'afani, dan memaafkan. Adza dimaknakan sesuatu yang tak membuat aku enak dan orang lain juga tak enak. Maaf cakap, kalau saya sedang menahan buang air, itu biasanya keluarlah angin-angin yang tidak enak, misalnya yang tak tertahankan lagi, dan itu tidak membuat aku, sekedar aku yang tersiksa, tapi orang lain juga bisa terganggu. Makanya azza ini bukan sekedar persoalan aku membersihkan diriku atau membuang kotoran, tapi bagaimana kotoran tidak berdampak pada orang lain. Jadi tidak terjadi pencemaran lingkungan. Mohon maaf saya, sentuhan ke wilayah inilah yang hilang. Sehingga misalnya saja kita pergi ke kota-kota, saya kemarin membaca satu penjelasan menarik di Kompas tentang 60 kota di dunia yang paling aman.
Ternyata Jakarta masuk salah satu kota yang diteliti. Ini penelitian dilakukan dalam 2 tahun sekali. Jakarta itu prestasi tertingginya adalah prestasi penataan keamanan lingkungan, itu 30 dari 50 kota yang diteliti itu. Maaf, 60 kota. Selebihnya Jakarta di atas ranking 50 terkait dalam banyak hal. Jadi artinya ternyata kota-kota lain yang disertakan itu mayoritasnya kota yang dikelola oleh mereka-mereka yang secara agama mereka tidak muslim. Dengan demikian persoalan kita sekarang ini bukan apa agama kita, tapi bagaimana kita meyakini dan kemudian mewujud nyatakan keyakinan bahwa memang kita memiliki kebaikan yang luar biasa setelah kita menjadi muslim. Oke lah, secara doktrinal saya meyakini Islam agama yang paling, mungkin walaupun saya sering mengatakan itu kalimat yang salah, sebenarnya Islam saja agama yang benar, kira-kira begitu. Cuma mampukah saya atau menampilkan secara faktual kebenaran ini dibanding dengan yang lain? Islamlah agama yang konsen bicara tentang kesehatan, mana buktinya? Islam agama yang konsen bicara kebersihan, apa buktinya? Islam adalah agama yang konsen bicara pelayanan, mana ceritanya? Karena ujung-ujungnya kita bicara tentang akhlak. Bagaimana penataan kita terhadap sungai, hutan, sumber daya alam dan macam-macam. Bagaimana kita melakukan penataan lingkungan. Oh terlalu jauh, baik, oke, tidak terlalu jauh. Sekarang kita bagaimana? Bisakah kita bicara bahwa Islam telah mampu melahirkan manusia-manusia dengan sumber daya unggul karena penataan pendidikan yang luar biasa? Ternyata standar negara-negara dengan pendidikan terbaik, negara-negara muslim tidak masuk pada kategori top 10 misalnya. Bahkan bukan top 10. 30 sampai 50 besar kita masih sulit menemukan negara muslim di dalamnya. Dan mayoritasnya negara-negara yang tidak dikelola oleh mereka yang bukan muslim. Disinilah kita kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, akhlak. Karena ketika Nabi berhadapan dengan orang yang mengatakan atau bertanya, ya Rasul, saya sedang melakukan kawin silang ini antara kurma ini dengan kurma ini dan berharap akan keluar bibit unggul yang baru. Nabi mengatakan laksanakan. Dia kira kata laksanakan adalah restu dari seorang Nabi, sehingga bisa dikatakan 99% perkawinan silang kurma itu akan berhasil. Dan ini masih terjadi secara primitif di tengah kita. Apa contohnya? Orang-orang yang sebenarnya tahu betul bahwa kualitas kerja itu ditentukan dengan performa, kinerja, kompetensi, skill, itu faktanya ternyata masih sering minta restu orang-orang soleh. Walaupun ini tidak sepenuhnya salah. Pak, doakan saya ya Pak supaya saya berhasil. Saya tidak mengatakan ini salah. Ini mirip dengan petani tadi. Ya Rasul, saya mau, ya silakan. Ternyata setelah berapa waktu dia jumpa sama Nabi, dia bilang apa? Ya Rasul, faktanya gagal. Maka Nabi mengeluarkan statement, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang petani itu engkau, kira-kira begitu bahasa bebasnya. Seharusnya yang menggali atau mengeksplorasi kemampuan sehingga kau melahirkan hasil pertanian unggul itu engkau. Aku bukan di situ bidangku. Expertku nggak di situ. Kira-kira begitu. Kalau Nabi itu manusia Superman yang akhirnya memiliki kemampuan luar biasa dalam banyak hal, pastilah kita akan ditinggalkan segepok petunjuk bahwa kalau mau jadi petani nih belajar dari Nabi ini pasti unggul di sini. Nggak begitu. Dan kalau memang begitu, untuk apa ada otak? Jadi kalau memang ternyata kualitas otak manusia Eropa, Timur, Cina, Korea, Jepang itu sama, lantas apa yang membuat otak kita tidak bisa bekerja seperti orang-orang itu? Kira-kira begitu. Nah di sini sebenarnya agama sering menjadi stimulus, ya, stimulus untuk menyuruh kita, ayo berpikir, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Itu bahasa-bahasa yang mendorong kita untuk udah, bahkan surga itu percayalah, pintunya nggak cuma ada ketika kau sedang berada di masjid. Bahkan pintu surga itu lebih banyak dibukakan di luar masjid. Ketika kau menyadari bahwa di semua tempat di luar masjid itu kau harus menjadi dutanya Tuhan untuk mewujudkan ajaran-ajaran Tuhan yang rahmatan lil alamin itu. Kira-kira begitu memahaminya. Sehingga seorang soleh tidak harus pakai sorban. Orang soleh boleh pakai dasi. Orang soleh tidak harus memanjangkan janggutnya. Walaupun sebagian mazhab mengira bahwa memanjangkan janggut ini persoalan urgen dalam agama. Padahal apa untungnya janggut panjang kalau akhlak juga rusak? Jadi kata kuncinya di situ, ya.
Yang harus kita pahami sebenarnya Islam ini terlalu luas untuk sekedar kita sederhanakan di ruang kemampuan kita menyentuh atau menggambarkan Islam. Saya mengira bahwa apa yang saya yakini ini paling benar dari pemahaman Islam, tapi ternyata tidak bisa. Ada orang yang berbeda pendapat sama saya. Ketika ruangnya terjadi beda pendapat, itulah Islam itu bijak. Ada kitab suci yang di sini manusia tidak mungkin bisa beda pendapat. Hanya persoalan memahami. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian tanazu itu berselisih tentang sesuatu, pulangkan kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksud pulangkan? Ada nilai, ada norma, ada etika, ada value yang di situ kalian boleh ambil. Dan silahkan mensibghahi, mewarnai diri kalian, menyahutinya. Dan kemudian silahkan kalau ternyata tetap saja kita berbeda, oke, kalau begitu fastabiqul khairat. Kau di situ, aku di sini. Kita tunjukkan siapa yang paling kontributif. Harusnya begitu. Bukan setelah kau di situ aku di sini, maka ayo ku hajar kau karena kau sudah menyimpang menurutku. Tapi apa benar dia betul-betul menyimpang? Jadi salah satu sebab yang membuat kita sering tidak berdaya itu adalah ketika kita berbeda, kita memutlakkan yang kita yakini itu benar. Kita tidak mau masuk ke ruang di mana di situ sebenarnya kita diajari untuk menyadari bahwa perbedaan ini karena keterbatasanku, kemampuan berpikirku. Itulah maka Allah turunkan Quran. Mohon maaf saya sedikit menyimpang, mengambil contoh. Ada yang kedua, salah satunya adalah prasangka. Kasus Taliban. Taliban itu menarik ini sekarang. Saya melihat sebenarnya yang terjadi, Amerika mencoba untuk melimpahkan kegagalannya mengatur Afghanistan atau mengambil manfaat dari Afghanistan setelah 20 tahun menguasai pada Taliban yang baru, Neo Taliban. Sehingga berbagai cara untuk padahal dia seorang yang kalah perang dalam tanda petik, atau dia gagal untuk mengatasi Afghanistan, tapi kemudian mengatakan bahwa persoalan itu ada di situ, bukan di sana. Setelah dia tahu bahwa ribuan bahkan triliunan habis untuk Afgan, ribuan anak-anak putra-putra terbaiknya binasa di sana, dan dia tidak dapat manfaat apa-apa. Tapi dia kemudian membangun opini untuk membangunkan kecemasan terhadap dunia. Hati-hati dengan radikalisme. Dan tadi malam terjadi ledakan yang menewaskan sedikit-sedikitnya 73 orang di bandara Hamid Karzai di Taliban, yang menewaskan juga 13 tentara Amerika. Dan ISIS itu mengumumkan bahwa dia bertanggung jawab. Siapa ISIS? ISIS ini nggak ada hubungan sama Taliban, bahkan ini musuh Taliban. Dan juga musuh Amerika, walaupun Taliban dan ISIS ini sama-sama dibentuk Amerika. Nah, persoalannya saya mau sampaikan di ruang ini tadi, supaya kita tetap menjaga akhlak. Jangan biarkan kita terjebak pada prasangka, karena prasangka itu adalah ketidaktahuan. Prasangka itu adalah minus informasi. Kita nggak punya informasi di situ. Kalau di ruang tidak adanya informasi, Islam mengajari kita tabayyun, cari tahu. Jadi jangan menuduh, mengklaim hanya karena informasi. Karena kalau di wilayah ini, Nabi pernah juga ditegur oleh Allah. Itu in ja'akum fasikun binaba'in. Kalau datang orang fasik untuk memberi berita, fatabayyanu. Cek dulu kata Allah. Kenapa? Waktu itu ada satu kepala suku masuk Islam. Terus dia tanya, apa kewajibanku? Bayar zakat. Oke, saya bayar zakat. Tapi ya Muhammad, tunggulah ya hasil pertanian dulu sekitar berapa bulan lagi. Nanti kalau sekian bulan kirim utusan. Baik, kata Nabi. Bulan berapa itu? Bulan sekian. Sepakat. Kirim orang. Nabi kirim orang. Orang yang dikirim tengah jalan berpikir, wah ini gawat, ini ke kampung preman ini dulu. Aku khawatir mereka cuma sekedar pura-pura masuk Islam. Begitu ku tagih dibunuh orang itu pula aku. Kalau gitu aku pulang. Aku bilang sama Nabi, mereka nggak mau bayar zakat. Balik dia jumpain Nabi, ya Rasul, mereka bandel nggak mau bayar zakat. Oh begitu? Iya, kalau gitu nggak benar tuh. Panggil Ali dan beberapa sahabat, serang itu kampung kalau nggak mau bayar zakat. Ali dan para sahabat jalan, tengah jalan ketemu dengan kepala suku tadi yang sudah bawa segala hasil panen yang mau dibayar zakat. Mau kemana? Mau kampung? Ngapain? Mau nanya sama kau, benar kau memang nggak mau bayar zakat? Karena kami diutus Nabi untuk nanya sekaligus merangi kalau memang kau tidak. Ya Allah, kami malah nunggu, udah seminggu kami tunggu, tak ada utusan Nabi datang. Maka sepakatlah kami ini untuk mengantarkan langsung ke Madinah. Coba bayangkan, hampir-hampir saja sahabat dibunuh gara-gara prasangka. Maka kalau ada satu berita yang kita tidak jelas beritanya, jangan ikut terjebak dalam permainan orang yang bukan itu permainan kita. Fa'tabiru ya
ulil absar. Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah 'azizun hakim. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jadi saya tadi mengatakan di khutbah pertama, kata kunci akhlak. Akhlak itu landasannya iman. Iman itu tunduk sama Allah. Allah tak pernah merencanakan kita gagal dalam hidup. Allah mau kita sukses in all of our problem, di semua problem. Ya, tidak ada satupun yang Allah mau kita gagal. Nggak mungkin Allah ikut serta join sama kita untuk proyek gagal. Nggak mau dia. Karena Allah maha suci dari itu. Cuma masalahnya kita yakin nggak sama dia. Kalau kita yakin sama dia, sesederhananya itu adalah gunakan perangkat yang sudah dikasihnya. Karena begitu manusia lahir ke muka bumi, kompetisinya harus menjadi manusia sukses, Allah sediakan perangkat. Dalam teori Islam, tidak ada orang cacat secara fisik akan mungkin gagal dengan orang yang tidak cacat. Ternyata fakta banyak penemuan-penemuan besar itu diperoleh oleh orang-orang yang mereka itu secara fisik cacat. Bahkan ada orang di Indonesia yang hafaz 30 juz Al-Quran, yang dokter mengatakan kemampuan kerja otaknya itu di bawah 10%. Jadi kerja otaknya tidak artinya kalau bahasa kita dari teori kecerdasan dia idiot, tapi dia hafal Quran. Ada orang buta hafal Quran. Artinya sebenarnya kompetisi ini harus dengan meyakini bahwa Allah tidak merencanakan aku gagal, Allah merencanakan aku menjadi manusia prestatif. Allah merencanakan aku untuk bahkan dengan prestasi itu mendapatkan surga. Karena Allah tidak menjanjikan dunia sebagai keuntungannya. Kalaupun dapat keuntungan dunia itu bonus saja. Nah, orang begini, inilah orang yang bisa merubah kegagalan menjadi sukses, kesulitan menjadi kelapangan. Inilah orang-orang yang tidak ada matinya. How low can you go? Seberapa rendah pun kau pasti akan merasakan kenikmatan hidup bersama Tuhan. Kalau dunia udah belajar, kita belajar dari dunia. Hiroshima, Nagasaki diledakkan, tapi apa yang terjadi pada Hiroshima, Nagasaki sekarang? Mereka bangkit. Jepang, mereka bangkit. Cina dihajar habis oleh Inggris, dihajar habis oleh Jepang, tapi kemudian sekarang siapa Cina? India begitu, dan banyak negara-negara mereka keluar dari kesulitan menjadi besar. Kenapa? Karena mereka, kalau bahasa Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri sadar dan mau melakukan perubahan atas diri mereka sendiri. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.